Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono dari Tulantiso Boro, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Dalam pandangan kami, pengembangan kawasan menoreh dari sektor pariwisata, ya. Jadi selalu kami melihatnya bagaimana mengembangkan sebuah kawasan itu dari sisi wisata. Nah, pariwisata bagi kami adalah entry point untuk pengembangan wilayah-wilayah pedesaan di kawasan perbukitan menoreh. Karena apa? Karena wisata adalah solusi bagi kemacetan yang selama ini dialami oleh sektor-sektor yang lain. Kemacetan itu lebih banyak pada sisi pemasaran atau marketing. Wisata itu adalah jalan yang tepat untuk memasarkan produk-produk dari sektor-sektor yang lain. Produk pertanian, produk kehutanan, produk manusia, produk sumber daya manusia, produk alam, itu solusi pemasarannya adalah melalui pariwisata. Karena apa? Daya saing produk-produk pedesaan akan lebih bisa dijangkau dengan wisata, dengan orang datang, daripada produk itu harus keluar. Yang kedua adalah wisata meningkatkan nilai dari sebuah produk-produk di sektor lain. Produk pertanian misalnya, yang selama ini kita hanya membeli barangnya, dengan wisata orang bisa membeli skillnya dan membeli barangnya. Artinya nilai produk itu menjadi meningkat. Nah, inilah yang kemudian kami pilih dalam pengembangan Tulantiso ini. Wisata menjadi sebuah entry point untuk menggait atau menjadi lokomotif untuk menarik sektor-sektor yang lain. Kami mengembangkan Tulantiso ini sudah 10 tahun, ya. Fokus kami adalah di wisata edukasi alam. Jadi wisata pendidikan alam di perbukitan menoreh. Kami menjual bukan produk-produk yang tidak ada di kawasan ini, tetapi yang kami jual adalah produk-produk yang tersedia di sini. Kami menjual sungai, kami menjual sawah, kami menjual edukasi tentang pohon, kami menjual edukasi tentang masyarakat, itu yang kami lakukan. Itu. Tulantiso dikembangkan bekerja sama dengan masyarakat dengan konsep kemitraan. Artinya, di dalam organisasi pengelolaan Tulantiso ini kami lakukan seefisien, seefektif mungkin. Tulantiso hanya dikelola oleh 4 orang. Yang lainnya adalah sebuah mitra atau mitra masyarakat. Ada kelompok ibu-ibu adalah mitra kuliner, mitra produk-produk pangan, mitra pertanian, mitra pemandu, mitra kesenian. Jadi di sini kita kelola dengan prinsip kemitraan. Jadi 4 orang pengelola, atau kalau kita bilang ke pengurus Tulantiso 4 orang, ini kemudian didampingi oleh mitra ini. Itu yang kami lakukan di Tulantiso. Sehingga kemanfaatan dari Tulantiso ini menjadi semakin luas. Sebagai perbandingan, di dalam 1,5 hektar lahan Tulantiso ini bisa mengaktifkan sebanyak 150 orang masyarakat. Contohnya dalam kasus untuk kuliner, penyediaan kuliner. Semua tamu di Tulantiso sudah termasuk disediakan makan. Nah, untuk makan ini kita bentuk 6 kelompok ibu-ibu sekitar. 6 kelompok ibu-ibu inilah yang kemudian menyediakan masakan untuk tamu-tamu Tulantiso. Orang yang pergi ke Tulantiso harus kita pandu, belajar tentang sungai, tentang sawah, dan lain-lain. Kita antar oleh pemandu. Nah, pemandu ini adalah mitra-mitra Karang Taruna. Anak-anak Karang Taruna menjadi mitra-mitra pemandu di sini. Kemudian ketika tamu menginginkan sesuatu, misalnya kami pengen bersepeda, mitra-mitra kelompok sepeda inilah yang menyediakan sepedanya bagi kami. Itu. Satu sepeda dari masyarakat, dari kelompok mitra kita hargai Rp35.000. Jadi satu sepeda dipakai 1 jam, 2 jam itu Rp35.000. Itu langsung kepada mitra. Seperti itu contohnya. Contoh praktisnya seperti itu. Ketika tamu ingin kesenian, kelompok mitra kesenian lah yang kemudian mendampingi tamu. Jadi begitu. Mitra-mitra ini kemudian yang menggerakkan Tulantiso. Mitra-mitri lah ini yang kemudian mengisi roh kegiatan di Tulantiso ini. Jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menikmati kawasan menoreh, sekali-kali juga bisa mampir ke Tulantiso. Anda bisa menikmati aneka kuliner pedesaan, Anda bisa menikmati suasana pedesaan, keramah tamahan, Anda bisa juga menikmati segala jenis kegiatan yang ada di masyarakat.
begitu. Kalau di kawasan Menoreh ini, Tulan Desa mendukung sebuah pengembangan kawasan wisata Menoreh. Kawasan wisata Menoreh ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Setidaknya 3 hal yang menjadi faktor utama pendukung pengembangan pariwisata di Menoreh. 1, faktor potensi. Yang kedua, faktor kedua adalah kreativitas masyarakat. Dan yang ketiga adalah pasar. Nah, 3 hal ini yang menjadi penentu dari sustainability atau kesinambungan program pengembangan pariwisata dan kemasyarakatan di perbukitan Menoreh. 1, kalau kita bicara potensi, kita mau lihat sawah, kita mau lihat bukit, kita mau lihat kebun teh, kita mau lihat kebun kopi, kita mau lihat pemandangan yang luar biasa indahnya, itu ada di Bukit Menoreh. Gitu. Dari sisi kreativitas masyarakat, SDM di Bukit Menoreh itu sangat luar biasa. Jadi di sini hampir sedikit produk yang dijual dalam bentuk produk mentah. Kopi sudah diolah menjadi sebuah produk kopi Menoreh. Teh sudah diolah menjadi sebuah teh Menoreh. Gula diolah sudah menjadi sebuah gula semut begitu. Jadi produk-produk itu sudah melalui olahan kreativitas masyarakat. Jadi kalau kita lihat pada keunggulan kawasan Menoreh, salah satunya adalah pada SDM-nya. SDM-nya mempunyai keterampilan yang tinggi di dalam pengembangan produk-produk lokal, produk-produk alam. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga yang mendukung tentang sustainability pengembangan wisata di sini atau potensi wisata di sini adalah potensi pasarnya. Kawasan Menoreh di sini menjadi bagian dari segitiga emas Bandara Internasional Borobudur dan Kota Yogyakarta. Potensi pasarnya luar biasa. Semua orang yang mau ke Borobudur dari Bandara Jogja, bagaimanapun mereka harus lewat ke Menoreh ini, kawasan Menoreh ini. Kalibawang, Samigalo, Nanggulan, semuanya dilewati oleh orang yang mau dari bandara mau ke Borobudur. Gitu. Jadi potensi pasarnya luar biasa. Baik itu potensi pasar mancanegara maupun potensi pasar lokal. Untuk potensi pasar lokal, orang dengan datang 1 kali kunjungan, mereka sudah mendapatkan aneka macam destinasi. Karena apa? Jarak destinasi satu dengan destinasi yang lain itu berdekatan. Potensi yang satu dengan potensi yang lain itu berdekatan. Tempat yang menarik satu, tempat yang menarik lain berdekatan. Jadi orang dalam sekali kunjungan itu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa di kawasan Menoreh ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami tunggu kedatangan Anda di perbukitan Menoreh ini, di kawasan Menoreh ini. Semoga Anda nanti bisa menikmati segala hal yang menjadi impian Anda tentang pemandangan yang indah, tentang suasana alam pedesaan yang nyaman, dan tentang masyarakatnya yang ramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.